aja ya. Ikut aja, kemudian saya mau tanya nih. Semua di sini udah ngeprint atau cetak catatan yang saya berikan? Oke. Udah tapi ketinggalan. Buat yang dari online gimana nih? Udah dicetak? Oke, sudah ya. Jadi topik ujian kita itu adalah dari bab 5. Di bab 5 ini banyak sekali teori-teorinya yang harus kita praktekin. Jadi seanggap udah selesai, materi kita sudah selesai. Tapi di sini kita mau review deh. Dari yang sudah kamu cetak itu, ada nggak di situ yang kesalahan ketikan atau gimana? Atau masih dicetak doang, habis itu nggak diperiksa atau gimana nih? Ada nggak di situ kesalahan pengetikan? Ayo, 6A nih. Oke, ya nggak apa-apa deh. Yang penting kan sebelum ujian ini sudah sebarikan ya. Nah ini catatan tiknya ya. Ini kita masuk kelas keempat. Saya lihat dari sini udah pada ngantuk ya. Kemarin kita berapa lama di rumah belajar? Oh ya, berarti udah kita genapin ya. Mungkin udah sebulan ya. Kita anggap aja sebulan. Ini masih hari pertama. Jadi ya begitu ya. Dari catatan yang saya berikan ini, mungkin saya bilang sekali lagi, ada yang salah pengetikan. Atau biasa sekarang yang paling ramai kita sebut itu adalah typo. Ada yang pernah dengar kata typo? Nah, typo itu adalah salah pengetikan dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya salah-salah sedikit. Gimana? Tipe penyakit, maksudnya itu tipus, beda. Tipe sama tipus beda. Oke, tipe sama tipus beda. Tipe, nah tipe itu adalah salah pengetikan. Nah ingat, sekali lagi saya bilang ya, ini gambarnya. Ini kan gambar dari buku cetak. Kenapa saya masukin? Alasannya nggak mungkin saya cuma buat 1, 2, 3 sampai 7 ini ya. Kan ini ada gambarnya. Jadi nanti di sini bisa aja contohnya nih. Gunanya correction dari grup adjust ini kamu harus tahu apa sih gunanya. Ini nomor berapa nih? Correction itu adalah dari nomor 2. Nah, di sini ada muncul ya. Jadi kamu lihat saja dan dari sini, sini dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya bilang ini bukan semales buat mengetiknya, tetapi ini ada gambarnya. Jadi supaya kamu tahu ya. Nah, oke. Pembelajaran kita udah selesai nih. Kita mau ngapain? Ayo, kita mau ngapain nih? Baru 8 menit nih, pembelajaran kita udah selesai nih, catatannya saya sudah berikan. Nonton anim aja sah, oke. Nonton anim, oke, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya kita nonton animnya. Atau kita selesaikan aja pembelajarannya. Oke, gini-gini ya, nggak mungkin kita selesaikan ya. Terus yang offline ngapain nih kita? Gimana? Main tebak-tebakan dari pembelajaran kita. Oke. Nah, di sini kita coba sebuat gini aja ya. Kita main game aja sekalian dari buku cetak. Semua di sini ada buku cetak? Oke. Saya catat namanya untuk tambah nilai yang paling cepat. Boleh? Kelas 6. Gimana? Oke, di sini kita unmute nih Mas. Oke. Nah, mungkin di sini hanya ada 10 orang yang saya kasih nanti tambah nilai ya. Lihat dari buku cetak aja ya. Oke, lihat dari buku cetak, saya catat namanya di handphone, saya ada buat 6A.
Yang bisa saya kasih nilai plus 2. Yang cepat. Oke, makanya nih Juan. Belajar dulu nih. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Saya tanya nih. Oke. Menyisipkan objek dalam slide. Itu terdapat pada menu apa? Menyisipkan objek dalam slide itu terdapat pada menu. Ayo, oke, udah benar ya. 1. Angelica, insert. Oke, menyisipkan objek dalam slide itu terdapat pada menu insert atau tab insert. Paham? Dari mana insertnya? Coba kamu lihat dari halaman 51. Sudah dilihat 51 gambarnya? Nah, dari gambarnya ini, saya lihat dulu ya. Dari gambarnya ini gambarnya. Di sini kamu lihat ini ada tab insert. Kelihatan ya? Kelihatan semua ya? Nah, ada home, ada insert. Nih. Jadi di sini coba kamu ambil deh, yuk. Coba diambil lagi pensilnya, kita belajar juga sekalian. Saya ulangin materinya ya. Menyisipkan objek dalam slide itu adalah pada mana? Menu insert. Sesuai nggak dengan yang di buku cetak gambarnya? Nge-like nih. Ini ya, ada table, ada picture, ada screenshot, dan lain sebagainya. Yang pertama dapat nilai itu ada si Angelica. Saya catat namanya ya, untuk plusnya lumayan loh, mau plus 1 pun kalau misalnya nilai kamu 69 contohnya, KKM kita 70. Yang seharusnya merah jadi tidak merah, oke. Angelica Valencia. Gimana? Oke, jadi kita lihat nih. Semua tanya nih, lebih baik plus 2 tapi dikit orangnya atau plus 1 tapi banyak orangnya? Ayo, sama juga ibaratnya kita main giveaway nih. Mau dapat 1 juta untuk 1 orang atau 500.000 untuk 2 orang? Pilih mana? Ayo, hal yang gampang nih, kalau misalnya nih 1 juta untuk 1 orang atau dapat 500.000 nih untuk 2 orang. Beda dong, itu sama aja dong. Nah, banyak orang yang jawab 500.000, berarti 500.000 sama 500.000 untuk 2 orang. Nah, di sini kan berarti kalau kita pilih 500.000 lebih banyak orang untuk yang mendapatkannya. Benar ya? Tanya-tanya lagi nih. Oke, pertanyaannya gampang-gampang aja. Dari buku ya. Kita fokus kepada bab 5 saja. Fungsi dan kegunaan tombol rotate. Itu fungsi dan kegunaan tombol rotate dari tugasnya kemarin. Rotate. Apa fungsi rotate-nya kemarin tuh? Ada yang bawa buku tugas? Kalau ada berarti di situ langsung ada jawabannya. Toilet, boleh? Mengubah posisi slide. Gimana? Mengubah posisi slide. Untuk Mengubah. rotasi memutar objek sesuai dengan arah yang diinginkan. Oke, coba di chat aja nih, di chat aja. Saya nggak dengar siapa nih. Yang paling cepat dapat jawaban. Yang offline gimana nih? Fungsi rotate gimana nih dari tugasnya kemarin nih? Ayo, dari chat boleh nih. Fungsi rotate. Ayo, gimana nih? Ada rotate untuk 90 derajat, ke kiri 90 derajat, flip vertikal, flip horizontal. Oke, di sini ada 3 yang cepat ya. Oke. Yang paling benar itu adalah Abil. Kalau Maria bilang untuk rotate atau memutar. Kamu itu mau memutar apa nih Maria? Seharusnya dibuat benar ya. Memutar itu banyak sekali infonya. Mengubah posisi slide sesuai yang diinginkan. Biasanya rotate itu adalah untuk gambar ya.
Ayo, itu jawabannya ada di halaman berapa tuh? Rotate ada di halaman berapa nih? Kita bareng-bareng lagi nih. Halaman? Toilet? Boleh? Ada di halaman, oke. Yang benar itu ada si Abil ya, secatat namanya Abil ya. Ini pertandingan yang adil ya, dari yang saya lihat Abil. Kemudian selanjutnya nih, memberikan efek terhadap garis tepi pada huruf atau karakternya. Memberikan efek terhadap garis tepi pada huruf atau karakternya. Disebut sebagai teks. Ayo. Oke, benar. Nama kamu siapa? Gimana? Karenza. Oke, Karenza udah benar ya. Karenza. Nah, saya ulangi, memberikan efek terhadap garis tepi atau huruf atau karakternya disebut sebagai text outline. Terdapat pada halaman 53. Coba dibuka bukunya ya, halaman 53. Nah, di sini coba yuk kita langsung praktekin ya. Kita praktekin aja nih sambil ya. Oke, nah di sini kita kemarin udah belajar gimana sih cara untuk menggunakan text box-nya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih cara untuk membuat word art-nya. Sebelumnya di sini nanti kalau cukup waktunya kita buat ya. Word art itu sama juga ada pada menu insert. Yang pakai laptop boleh dipraktekin ya. 57 itu sama aja, yang penting 57. Oke, mengatur jenis, mengatur warna garis. Oke, sama aja ya. Tapi jawaban yang paling panjang itu ada di halaman 53. Nah, kita masuk ke bagian menyisipkan word art dalam slide. Sini udah ada 3 orang ya, namanya sekantongin ya. Nah, untuk tampilan word art itu sama juga seperti shape yang kemarin. Di sini ada bacaannya word art. Kelihatan semua? Kelihatannya ini ada gambar A yang miring seperti gini. Udah kelihatan nggak sih dari yang... Oke, kelihatan ya. Nah, ini ada word art, kita ketik aja nih. Saya mau tanya dulu dari 23 orang yang hadir saat ini. Dari yang kamu lihat, dari yang saya share screen, mana yang paling menarik? Dari AA-nya ini ada 3, 4, 5, ada 20A. Ada 20 word art. Yang mana paling menarik? Yang inikah? Bentar ya, ini saya lagi pakai untuk memperbesar biar kelihatan nih. Ayo, buat yang pakai laptop boleh sambil dipraktekin ya. Kalau saya kasih kamu tunjukin nanti nggak sempat lagi. Nah, ini adalah word art-nya. Di sini ada bacanya, tidak mungkin salah lagi. Nah, ada 20 word art. Yang mana paling menarik dari yang offline saya tanya? Inikah, atau ini? Baris kedua yang ini? Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Yang mana yang paling? Baris 2 nomor 3, Sir. Baris ketiga bagian mana nih? Baris 2 nomor 3. Oke, baris kedua nomor 3. Nih kita buat satu dulu ya. Di sini kita klik, nih udah muncul. Kalau yang lain maunya gimana nih? Baris ketiga nomor 4. Oke, baris kedua nomor 4. Sabar, kita lihat nih apa sih perbedaannya antara word art 1 dengan word art yang lainnya. Baris kedua nomor 4. Ini terlalu repot ya kalau segeser garis 4 ini. Oke, saya klik. Oke, yang lain gimana? Baris kedua nomor 4. Oke, sudah. Baris keempat nomor 3, Oke. Nah, baris keempat nomor 3 nih. Terakhir ya, saya punya ya. Insert, saya kayaknya paling suka yang ini nih. Oke, nah inilah disebut sebagai word art-nya.
Nah, word art itu memiliki bentuknya masing-masing. Ada gambarnya atau teksnya yang berbeda-beda. Kelihatannya kalau keempat ini berbeda-beda ya. Jadi di sini kita boleh ngisi nih, apa sih yang mau kita isi di dalamnya. Sebagai contoh. Nah, di sini. Aku paling tampan atau cantik di kelasku. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, dari sini udah nampak ya perbandingannya ya. Nah, inilah disebut sebagai word art. Apa bedanya sih sama shape yang kemarin? Nah, di sini ada perbedaannya antara shape yang kemarin kita bahas. Nanti di sini baru saya tanya lagi ya. Nah, ini oke. Nah, di bagian ini udah kelihatan aku paling tampan atau cantik di kelasku. Nah, dari bagian ini muncullah yang namanya itu adalah shape format. Kelihatan ya, shape format atau bisa juga disebut sebagai drawing tools. Ini mengganggu banget ya. Ini kelihatan semua ya. Nah, ini adalah shape format. Pertanyaan saya selanjutnya. Shape effect apa kegunaannya? Shape effect apa kegunaannya? Atau oke. Paling gampang nih, shape effect apa kegunaannya? Nih. Gimana? Nih, saya kasih contoh nih, sebuah 3 dimensi. Nah, dia menjadi kayak gini. Ayo, dia menjadi 3 dimensi seperti gini. Shape effect apa kegunaannya? Palingnya jadi menjadi tidur karena kita menggunakan 3 dimensi. Oke. Angelica benar lagi. Jawabannya itu memang tidak ada ya dari halaman 52. Halaman? Bagian? Halaman 57, oke. Oke, halaman 57 ya. Jawabannya itu ada di halaman 57, tadi temannya udah kasih tahu. Tapi kenapa kamu nggak ngomong? Pelan banget, saya nggak kedengaran nih. Oke, halaman 57 ada di bagian gambar ketiga. Ayo coba dilihat halaman 57 gambar ketiga. Oke. Untuk ini saya ambil Ricci aja ya, Angelica udah jawab tadi. Saya buat untuk nama selanjutnya itu adalah Ricci, memberi efek pada shape. Maksudnya itu memberi efek pada shape, apa sah? Oke, saya lupa nama kamu siapa nih? Kalista, oke, saya catat ya namanya ada 2 ya, yang offline sama online. Nah, memberikan efek. Yang namanya efek itu adalah seperti gini. Kita ulangi, shape format. Kemudian ini ada shape effect. Nih, kamu mau buat 3 dimensi, kemudian berikan shadow-nya, ada bayangan-bayangannya atau glow. Nih. Oke, masih banyak lagi. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Udah lewat nih, udah dapat nih tadi temannya yang jawab nih. Oke. Kalau misalnya untuk di bagian membuat word art, ada yang mau ditanya? Nah, sekarang saya tanya nih, gunanya saya praktekin dulu ya. Saya praktekin dulu. Di sini ada tampan atau cantik. Ada tampan atau cantik. Kita masuk ke shape. Kemudian, nah, warna dari tampan atau cantik ini warna apa nih? Oke, benar ya. Warna biru. Kemudian saya klik shape format. Kemudian text fill. Nah, ulangin text fill menjadi begini, berubah warnanya yang awalnya biru seubah menjadi warna merah. Apa fungsi dari text fill? Apa fungsi dari text fill? Fungsi dari text fill adalah
Ayo. Oke. Apa nih jawabannya nih? Coba dijawab aja nih. Kegunaan text field adalah oke, benar. 2 orang. Siapa namanya dari yang perempuan? Clara. Oke, Clara. Yang cowok siapa namanya? Siapa? Ibnea. Oke, udah ya. Ini udah banyak banget ya. Jawabannya itu ada di halaman. Oke, lihat? Ya boleh. Ini untuk jawabannya itu ada di halaman 53. Di halaman 53 bagian yang A. Di halaman 53 bagian yang A, text field adalah yaitu memberi warna terhadap huruf atau karakternya. Nah, sampai di sini saya mau tanya dulu nih, temannya ada ngomong nih. Hello Monica, temannya nanya nih, ada nggak di kelas 6A namanya Monica? Nggak ada. Itu Jonia, Sir. Oke, Joania, kenapa namanya menjadi Monica nih? Temannya sampai nggak kenal nih. Yang tadi nanya itu ada Juan nih. Oke, lupa ganti se. Dia sendiri dong yang buat se. Hello world siapa? Udah 25 menit baru nanya ya. Hello world itu se. Se ganti nama nih pakai hello world. Oke. Saya bosan pakai nama-nama saya sendiri. Saya ganti dulu. Akhirnya baru ada yang peka ya. Oke. Nah. Oke. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang orang mendapatkan nilai tambah untuk plus 2 ya. Saya buat sini plus 2 semua. Itu udah lumayan banget loh untuk nambahin ya. Jadi mau nambah berapa nih? Nambah 5. Kalau misalnya nilainya 100 jadi 105 gitu. Atau gimana nih? Iya dong, 2 poin ya. Ibaratnya nilai kamu, ingat, pilih biasanya kita UTS itu berapa pilihan berganda? 30. Isian berapa soal? 30. Isian 10, esai 5. Mabuk ya. Isian 10, esai 5. Esai 5. Jadi soalnya itu ada 45. Nah, jadi misalnya nih, kamu benar semua, di bagian pilgen ada salah satu. Untuk pilihan berganda, satu soal itu nilainya 2. Oke. 2 kali 30, 60. Jadi kalau misalnya kamu benar semua pilgen, kamu sudah dapat nilai 60. Nah, saya bocorin ya. Jadi di situ kalau misalnya nih, kamu benar semua, rupanya di pilgen ada salah satu. Nilainya 98. Plus 2 itu bisa berguna untuk menjadi nilainya menjadi 100. Dari 2 angka menjadi 3. Nah, jangan rugikan loh. Udah beberapa kali saya lihat ya, siapa sih yang paling aktif, siapa sih yang paling rajin masuk Zoom. Jadi itu nanti bisa juga dapat nilai tambahan. Nah, ini materi kita sudah habis. Jadi di sini kita mau bahas dulu deh. Sama kasih, kalau saya nggak salah di sini masih ada aja yang belum kumpul tugas ya. Oke. Kita lihat ya. Saya sekarang ngajar di kelas 6A. Oke. Katanya sudah kumpul nih. Nah, masih ada aja 6 orang yang belum mengerjakan tugasnya. Kalau tambah nilai 5, tambah jadi A++ aja sah nilainya. Bukan 105. Oke. Oke, nah ini yang belum ngerjain ya. Oke. Ini ada beberapa akun ya. Ini ada Genea, rupanya di sini ada 2 akun. Saya bilang ada 2 akun. Nah.
Gimana? Oke. Nah, yang pertama ada Ayumi. Ayumi belum mengerjakan. Jesselyn Asli. Ada nggak di sini Jesselyn Asli? Memang kadang beberapa. Asli samanya itu. Ini sama nggak dengan orangnya ini? Beda ya? Ada Jesselyn, Jocelyn Angelica belum. Loyenti Luis Gracio. Nah, ini Gracio loh tulisannya, saya nggak buta loh. Nih, lihat sendiri nih. Iya, Sir Luis Gracio, Sir. Oke, fokus ke sini. Udah. O-nya yang si. Oke, nah ini yang belum ngerjain tugasnya, saya nggak tahu. Saya masih tunggu ya bagi yang nanti dia nonton video ini dikerjakan. Ayo, nih kita bareng-bareng mengerjakan. Kerjakan di buku cetak nih. Diambil pensilnya dan pulpennya. Diambil pensilnya dan pulpennya. Oke, jangan ditunggu nanti malah di ghosting. Ada-ada aja nih. Ya, coba kita buka di halaman 60 soal latihan bab 5. Ya, tapi kan saya kurangi nilainya. Oke, soal latihan bab 5. Ini biasanya oke. Jadi biar adil di sini stop record.